Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa kembali bersama saya Idrus Indrawan, anak parit. Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengikuti perjalanan saya sejak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jakarta itu menuju ke Bogor. Masih seperti biasa, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channelnya Idrus Anak Parit. Lagi pula subscribe itu gratis. Sahabat-sahabat semua, sejak dulu Nusantara telah menarik kedatangan orang asing, baik untuk berdagang, mencari rempah-rempah, hingga akhirnya berubah menjadi kolonialisme. Pada abad ke-19, antar kota semakin saling terhubung, terutama di Pulau Jawa dengan selesainya jalan raya pos. Mobilitas meningkat dengan dukungan moda transportasi kereta kuda dan kereta api. Suasana perjalanan darat di Pulau Jawa saat itu diungkapkan beberapa pejalan atau kita kenal dengan traveler, yaitu diantaranya adalah Charles Walter Kinloch dan Eliza Ruhamah Skidmore dalam bukunya masing-masing. Salah satunya pengalaman perjalanan dari Batavia atau dikenal Jakarta ke Buitenzorg atau Bogor, termasuk pernak-pernik kehidupan yang disaksikan di Jakarta dan di Bogor. Pada zaman dahulu, sekitar 170 tahun yang silam, untuk menempuh jarak dari Jakarta ke Bogor sejauh 50 km itu diperlukan waktu sedikitnya 4 jam dengan 4 kali berganti kuda penarik kereta kuda ekspres. Kecepatan lari kuda ini rata-rata 10 mil atau 16 km per jam. Perjalanan ditempuh melewati jalan raya pos yang dibangun oleh Marsekal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 yang membentang dari Anyer di Banten hingga ke Panurukan di Jawa Timur sejauh 1000 km. Kinloch yang merupakan seorang traveler asing yang berada mengunjungi Indonesia pada waktu itu, ia mencatat bahwa pembangunan jalan raya pos ini menelan nyawa sekitar 20.000 pekerja. Sebelum ada jalan raya pos, perjalanan dari Jakarta ke arah timur Pulau Jawa dilakukan lewat laut dan tentu saja memakan waktu berhari-hari baru sampai. Dan ini juga bergantung kepada iklim atau kondisi cuaca yang ada di laut. Namun, jika menempuh jalan darat, akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Setelah adanya jalan raya pos, perjalanan dari Jakarta ke arah timur Jawa bisa dilakukan hanya dalam 3 atau 4 hari saja. Dan ternyata pada waktu itu jalan pos disediakan hanya khusus bagi kereta-kereta kuda milik pemerintah kolonial. Sedangkan gerobak milik rakyat diarahkan menyusuri pinggiran jalan karena dikhawatirkan berat muatan gerobak akan merusak badan jalan raya pos. Setiap 10 pal atau 10 mil atau kita dalam kilometer itu kurang lebih sekitar 16 km terdapat pos untuk mengganti kuda yang dilengkapi bangunan dan tempat untuk beristirahat. Tempat ini dikenal sebagai pesanggrahan milik pemerintah kolonial atau pesanggrahan gubernemen. Pesanggrahan ini
dapat digunakan untuk bermalam jika kemalaman di jalan raya pos. Tersedia kuda pengganti, kandang kuda, dan kereta pos serta perlengkapan lainnya. Pada waktu itu, di kota-kota besar, kantor pos dibangun di pusat stasiun kereta kuda Jalan Raya Pos, sekaligus menjadi titik 0 km. Titik 0 km ini berada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sedangkan di Jakarta, titik 0 di kantor pos pusat Jakarta yang bersebelahan dengan Scarborough, kini dikenal dengan Gedung Kesenian Jakarta. Sahabat-sahabat semua, jalan raya pos sejak dari Jakarta sampai ke Bogor terdapat 5 stasiun pos yang dilewati, yakni Pos Gambir, Pos Jatinegara, Pos Tanjung Timur, Pos Cimanggis, Pos Cibinong, dan Bogor. Untuk pos jalan raya pos yang ada di Bogor, lokasinya itu berdekatan dengan Istana Bogor, kini dikenal dengan Kantor Pos Bogor. Sahabat-sahabat semua, kita semua tahu bahwa Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Jakarta yang kita ketahui sebagai kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi tentu memiliki masalah pada alat transportasi yang digunakan untuk berpergian antar daerah. Salah satu moda transportasi umum yang banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di daerah Jabodetabek, adalah bus dan KRL. KRL merupakan kepanjangan dari kereta rel listrik, adalah jenis kereta rel yang bergerak dengan sistem propulsi motor listrik. Moda transportasi umum ini dikenal sebagai transportasi umum yang aman, nyaman, dan ekonomis. Alat transportasi KRL ini juga memiliki laju yang sesuai dengan rel. Alat transportasi ini juga dikenal sangat ekonomis dan juga cepat serta bebas macet. Sedangkan perjalanan dengan KRL rute Jakarta-Bogor membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam 40 menit dengan jarak sekitar 54,823 km. Sahabat-sahabat semua, perjalanan kita dari Jakarta menuju ke Bogor pastinya akan lebih nyaman jika menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi menjadi salah satu alternatif pilihan yang cocok daripada menggunakan transportasi umum jika tempat tujuan masih jauh dari jangkauan transportasi umum. Selain menggunakan mobil pribadi, untuk kita bisa pergi ke Bogor dari Jakarta, kita juga bisa memilih sewa mobil Jakarta-Bogor. Dengan memilih sewa mobil Jakarta ke Bogor, kita pasti akan menikmati perjalanan lebih nyaman dan aman. Biasanya para pengusaha rental mobil yang ada di Jakarta, mereka menawarkan sewa mobil per paket. Paket yang tersedia adalah sewa mobil drop off dan sewa mobil lepas kunci yang cocok untuk perjalanan kita. Paket sewa mobil drop off antar kota sangat cocok bagi Anda yang tidak ingin ribet dengan kendaraan umum. Maka pilihan ini sangat pas bagi Anda yang akan melakukan perjalanan satu rute atau satu arah saja.
Pilihan paket sewa mobil drop-off antar kota ini sudah banyak dipilih karena lebih efisien. Apalagi jika bersama dengan rombongan yang akan menuju kawasan Bogor. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke, mari kita ikuti perjalanan saya sejak dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sampai ke Bogor. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit, sekarang saya berada di Sentul Bogor. Selanjutnya saya akan menginap di Hotel Badland Sentul Bogor untuk beberapa hari kegiatan yang ada di Sentul Bogor ini. Dan apa saja nanti bentuk kegiatannya, silakan sahabat-sahabat semua tongkrongin terus channelnya Idrus Anak Parit. Untuk perjalanan visit Anak Parit ke Kota Bogor dari Jakarta cukup sampai di sini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.